Lihat nih mah, makin banyak kasus corona. Iya nih Pak, makin banyak. Kamu jangan kemana-mana dulu, lihat tuh kasus COVID-nya makin banyak. Apaan sih COVID? Belajar online, kerja, orang tua. Ini gara-gara mama ya, belanja banyak banget. Ini tabungannya masih banyak Pak. Ya tapi hemat dong. Uang papa aja sekarang gajinya udah potong. Ya udah sih, itu aja tabungannya masih banyak. Tahun 2020 ada situasi yang amat sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Terlihat sebuah keluarga di minggu pagi sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Terlihat ada ayah yang sedang melihat buku tabungannya dan ibu yang duduk di sebelah ayah yang sedang bersiap-siap pergi ke gereja. Lihat mah, tabungan kita makin sedikit aja nih. Ya mau gimana lagi Pak, barang-barang pada naik karena COVID. Di bagian rumah yang lain, terlihat Justin yang cemas akan apa yang terjadi di dalam hidupnya dan keluarganya. Sembari menunggu papa dan mamanya, Justin mengecek ulang barang bawaannya. Setelah itu, Justin duduk dan memandangi jam. Gimana ini? Apaan nih? COVID. Lagi belajar online. Apaan lagi sih? Kerjaan. Malah di sini orang tua. Apaan sih COVID? Belajar online, kerjaan, orang tua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tin? Justin? Udah siap belum? Papa udah siap nih. Jangan lama-lama ya, nanti telat repot gak dapet tempat duduk. Ya mah, bentar lagi siap-siap.
semua. Gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga semuanya tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini teman-teman, kita mau kembali beribadah kepada Tuhan, tapi kali ini spesial, yaitu edisi Natal. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau nyanyikan sebuah pujian Be Glorified. Mari kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari siapkan hati kalian teman-teman. Mari katakan Glory to God. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah menyertai kami Tuhan, bukan hanya hari ini Tuhan, tapi dari dahulu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat setiap penyertaan-Mu akhir-akhir ini Tuhan, walaupun kami sedang mengalami masa pandemi ini Tuhan, tapi tidak
membiarkan hati kami menjauh daripada Tuhan. Biar kiranya Tuhan, ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kami juga pada hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap kami Tuhan yang mendengarkan puji-pujian, setiap kami yang memberikan puji-pujian, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, itu boleh tertanam Tuhan dalam setiap hati kami. Kami mau mulai Tuhan ibadah ini, mari layakan setiap hati pikiran kami Tuhan. Mari siapkan hati kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom teman-teman. Yuk kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu buah pujian, Gloria. Beri tepuk tangan kalian ya teman-teman di rumah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, tinggi di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kita mau lebih semangat lagi ya teman-teman memuji nama Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan
masih dalam sukacita Natal dari tahun ini teman-teman, amin. Ya, saya yakin di rumah semuanya pasti bersemangat untuk memuji, meninggikan nama Tuhan di hari yang spesial ini, merayakan hari kelahirannya Tuhan. Kita mau sama-sama berkumpul, bersatu dimanapun kita berada, kita mau naikkan satu pujian. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih bersuka cita lagi anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi, meninggikan nama Tuhan, kita mau katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke kita mau Tuhan kita juga selamat kita yang telah lahir ke dalam dunia. Kita mau sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Gak ada yang berdiam diri lagi teman-teman, dimanapun kita berada, kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita. Bernyanyilah kamu. Bernyanyilah kamu dan teramalah untuk bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamatku. Kita mau sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Biarlah musik memuji Tuhan pada pagi hari ini, menyambut kelahirannya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Excelsis
pagi hari ini teman-teman. Apapun kondisi kita sekarang ini teman-teman, mungkin mental kalian ini terasa berbeda teman-teman. Dimanapun kita berada, kita dapat melakukan ibadah. Kita tidak dapat berkumpul di satu tempat bersama-sama. Tapi saya yakin kalian percaya bahwa Tuhan kita telah lahir untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita lah yang layak dipuji dan disembah. Kita mau katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Kita mau ulangi pujian itu dan awal lagi. Tidak ada yang mau main-main lagi. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada hadiratnya Tuhan. Kita mau duduk di dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau katakan, alam semesta melukis kebesaran-Mu Tuhan. Nyatakan di atas bumi ini Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Serukan Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Jemaat Tuhan, dengan lembut katakan, kita mau imani lagu ini. Oh Tuhan, Kau layak dulu sekarang dan selamanya. Kau Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan.
layak dimuliakan, layak diagungkan. Kami menyembah Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, anak-anak Tuhan, kita mau sama-sama mencari Tuhan, kita mau meninggikan namanya Tuhan. Ada yang berdiam diri lagi, kita mau sama-sama menaikkan diri, yang kita, bertahan kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau katakan seluruh tubuh kita, pelayanan kita, penyembahan kita untuk nama Tuhan yang maha mulia, yang layak dipuji dan disembah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Selamat siang pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Tentunya sukacita selalu ada sekalipun kita nggak bertatap muka. Karena masing-masing di rumah, mungkin ada yang di rumah nenek atau di rumah tante. Tapi saya percaya perayaan Natal tahun 2020 ini tidak kalah pentingnya dengan tahun-tahun yang lalu. Sebelum firman Tuhan Ibu mau sampaikan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada siang hari ini ada suatu pertemuan yang indah. Pemuda remaja GBI Sion mengadakan ibadah Natal 2020. Hamba percaya Bapa hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus menuntun anak-anak kami saat mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, dan hamba-Mu yang menyampaikan siap untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Remaja pemuda, tadi sudah saya sampaikan di awal, sekalipun kita tidak bertatap muka langsung,
Tapi Tuhan memberikan cara melalui media seperti ini, itu sangat luar biasa bagi kita. Kalau kita tadi sudah menyembah, memuji nama Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Saat kita dengan sungguh-sungguh memuji, mengangkat suaramu dengan hati yang terbuka, sehingga Roh Kudus menuntun para pemuda-pemudi dan remaja GBI Sion khususnya, dan umumnya siapapun yang mendengar pada saat ini. Tema Natal tahun ini, Tuhan Yesus datang untuk menolong. Kenapa saya ambil tema Natal bukan yang lain? Karena tahun 2020 ada situasi yang amat sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Yang saya pastikan pemuda remaja mengerti yang saya maksud, yaitu kondisi pandemi yang sungguh-sungguh membuat kita ada rasa khawatir. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 26. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." 22. Tetapi sekarang, dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. 24. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau membaca secara terperinci di Kisah Para Rasul 27 ayat 1, satu perikop ya, yang kita baca, ini menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh Paulus. Kira-kira peristiwa apa? Peristiwa Paulus dibawa ke Roma dengan naik kapal laut. Paulus tidak sendiri. Paulus bersama rekan-rekannya. Karena Paulus sebagai seorang tahanan yang berperkara dengan orang Yahudi. Di tengah-tengah perjalanan yang menggunakan kapal laut, Paulus sudah memberitahukan untuk menunda pelayaran.
Coba diperhatikan dan dipelajari dari ayat-ayat yang sebelumnya. Di situ ada yang namanya Yulius, sang perwira pengawal. Itu tidak mendengar kata-kata Paulus. Yulius lebih setuju, lebih mau mendengar apa yang dikatakan oleh nakoda kapal. Karena dipikirnya Yulius bahwa nakoda kapal lebih mengerti daripada Rasul Paulus. Secara manusia oke. Nakoda kapal sudah berpengalaman. Jurumudi, sungguh-sungguh pengalaman sehingga dia tahu dan bisa membaca situasi laut. Namun saat itu Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan jangan dulu berlayar, nanti akan terjadi malapetaka, nanti akan terjadi gelombang yang besar. Namun kalimat itu tidak disampaikan oleh Paulus. Paulus hanya mengatakan, ayo ditunda dulu perjalanan ini. Karena Yulius menentukan diteruskan perjalanannya atau berhenti, maka ini dilanjutkan perjalanannya. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Yang terjadi petaka itu ada saat itu. Gelombang ombak yang begitu kuat, yang mengombang-ambingkan kapal itu, sehingga semuanya merasa panik. Kalau kita melihat dan mau membaca, sedikitnya ada 3 pihak yang tertulis dan berperanan di situ, yaitu Paulus 1, 2, Yulius sang perwira itu, dan ketiga adalah ABK. ABK itu maksudnya anak buah kapal. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 20, kita baca ya, kita baca bersama-sama dari rumah, boleh dibuka. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Salah satunya adalah Lukas. Lukas ini kota beninya penulis peristiwa itu. Ya. Ini yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami krisis iman. Karena merasa ketakutan. Sehingga imannya tidak diterapkan saat itu. Lebih didahulukan kekhawatiran sehingga terjadi suatu keputusasaan. Peristiwa ini terjadi juga yang ditulis di dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41, Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ini menceritakan tentang angin ribut diredakan. Mirip peristiwa ini, tapi tidak sama. Angin ribut diredakan. Bahkan di mana murid Yesus tidak menerapkan imannya. Sampai-sampai Tuhan Yesus bertanya, di manakah kepercayaanmu? Wow, Yesus sampai tanya seperti itu. Di manakah kepercayaanmu? Nah, ini tertulis di dalam Lukas ayat 25a. Nanti boleh dibaca, direnungkan. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini tidak satu seorang pun yang tidak mengalami masalah. Namun lewat Kisah Para Rasul 27 ini, Paulus
memberikan teladan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menyikapi suatu kebenaran firman ini dengan apa maksudnya. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan? Ibu mau ajak kalian semua untuk menyikapi atau menyimak dari peristiwa Rasul Paulus saat itu. Ada 3 hal. 1, hadapi dengan tabah hati. Kisah Para Rasul 27 ayat 22. Nah, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Tabah itu identik dengan kuat hati. Berani menghadapi situasi. Mau itu situasi enak nggak enak, berani. Itu tabah. Tidak makin ciut. Tidak makin kendor. Akan tetapi siap menghadapi gelombang badai dengan tabah hati. Sebenarnya Rasul Paulus itu ada alasan yang kuat bila mau marah sama Tuhan. Mau mengeluh sama Tuhan. Kenapa? Ini aku kan melayanimu Tuhan, tapi kenapa terjadi seperti ini? Tetapi Paulus tidak seperti itu. Paulus lebih memilih untuk bertabah hati. Meskipun nasihat Paulus waktu itu diabaikan, tidak diperhatikan, namun Rasul Paulus tetap mengingatkan, tetap berkata-kata kepada semua isi yang di kapal itu untuk bertabah hati. Sampai-sampai berapa kali kalimat tabah hati ditulis di dalam pasal 27 ini. Yang kedua, hadapi dengan gagah berani. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-24. Demikian firman-Nya. Dan ia berkata, apa? Jangan takut. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Rasul Paulus mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Peneguhan yang kuat untuk bisa menghadapi kaisar. Karena Rasul Paulus tahu dengan peneguhan itu, kalaupun Rasul Paulus menghadap kaisar, Rasul Paulus tidak akan mati. Sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan hidupnya sekalipun masalah badai harus dia hadapi. Di dalam Alkitab mencatat peneguhan-peneguhan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, yang dipakai untuk melakukan karyanya. Di antaranya Daud, Yosua, Musa, Petrus, banyak tokoh-tokoh yang banyak sekali tertulis. Kalimat jangan takut. Ibu mau ambil contoh satu aja yang ada hubungannya dengan Natal, yaitu di dalam Matius 1 ayat 19 sampai 20. Di sini dikatakan dengan singkat saat Yusuf
bermaksud ingin menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Karena Yusuf dengar-dengaran suara malaikat melalui mimpinya, lalu Yusuf mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria. Yusuf berjalan dengan gagah berani bersama Maria sampai kelahiran Yesus, bahkan mendidik, membimbing Yesus sampai dewasa. Apa hasil dari Yusuf dan Maria yang berani menghadapi dengan gagah berani, lalu mempraktekkan kalimat malaikat untuk tidak takut? Hasilnya saat ini kita pun bisa menikmati. Anak-anak Tuhan tahu persis bahwa mengikut Yesus pasti ada suatu keselamatan. Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Dan Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Dia menyatakan dalam diri manusia, sehingga kita mengalami hidup dalam kasih karunia keselamatan. Yang ketiga, hadapi dengan percaya penuh kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Dengan penuh iman, Rasul Paulus meneguhkan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, sekalipun itu belum terjadi. Saat Paulus menyampaikan ini, badai masih dihadapi, gelombang ombak masih kuat, masih keras. Karena apa? Karena Paulus percaya dan tidak ragu akan penyertaan Tuhan. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, firman ini mari kita mau mendalami, benar-benar mengerti makna dari isi firman Tuhan ini. Yang Paulus belum melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Saat itu masih mengalami suatu kesulitan. Belum ada perubahan yang signifikan. Dan di sini ada suatu kekuatan pribadi karena Roh Kudus menuntun. Kapal masih bergoncang, diombang-ambingkan. Bahkan harus didamparkan saat itu. Coba kalau kita ada saat itu, kira-kira apa? Sesuatu yang tidak signifikan, ya omong kosong lah. Buktinya saat ini kita gak tertolong kok. Pastinya seperti itu. Tapi Paulus tetap konsisten akan iman dan percayanya kepada Tuhan. Coba perhatikan bahwa karena Rasul Paulus tidak ada seorang pun yang binasa. Semua orang yang bersamanya akan selamat dan semua akan terjadi sebagaimana janji Allah kepada Rasul Paulus. Lalu bagaimana dengan pemuda-pemudi remaja GBI Sion? Apakah kita sudah memiliki sikap-sikap seperti itu di saat menghadapi situasi seperti ini? Apakah
kebalikannya, kita jadi kendor. Yang para karyawan jadi mengundurkan diri, nggak mau kerja, daripada aku nanti kena COVID, lalu nggak mau kerja, duduk diam di rumah. Akhirnya karena kekosongan waktu main game. Atau seperti itu atau bagaimana? Para pemudi yang ada di GBI Sion ini saya yakin banyak yang sudah kerja sambil kuliah. Lalu bagaimana kalian menyikapinya? Apakah tetap bekerja dengan gigih? Atau meremehkan anjuran-anjuran pemerintah? Dengan santainya bekerja tanpa pakai protokol yang benar? Ataukah kalian semua tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetapi dengan protokol yang diatur oleh pemerintah? Lalu bagaimana yang masih sekolah? Pasti banyak mengalami kesulitan. Yang tadinya nggak ada HP, mama papa harus belikan HP. Tapi enggak deh, kalau anak-anak sekarang SD ada juga punya HP. Tapi ini saya bilang yang nggak ada HP. Atau mungkin HP cuma 2 yang Android nih, ada yang jadul toh. Karena yang Android cuma punya papa, akhirnya gantian sama papa. Tapi tidak menjadi berantem dong. Gara-gara bergantian karena papa masih kerja, udah maksa aja, Pak, cepet dong Pak aku pinjem. Padahal kalau studi itu bisa waktunya diatur. Saya punya cucu SD di Iman, absennya malam jam 10 malam loh. Karena maminya akhir-akhir ini banyak melakukan koreksi anak skripsi, membimbing anak-anak yang mau bikin naskah atau mungkin bikin jurnal. Saya lihat sibuk banget. Terus papinya praktek sebagai seorang dokter gigi, pulangnya malam-malam jam 8:30. Lalu cucu saya jam 9 baru, ayo Abi, anak mami, anak papi, yuk belajar. Saya bilang Tuhan tolong beri kekuatan cucu saya. Jadi tidurnya jam 11 malam. Jam 10 kalau di rumah Bu Hen ini, Oma, aku ganti seragam dulu. Pakai pramuka, ini jam berapa Abi? Jam 10. Lah kenapa nggak pakai? Kan nggak ada yang bimbing, mami papi kan kerja. Ya Abi kenapa nggak ngomong sama Oma? Kalau sama Oma kan Oma bimbing. Enggak aku sama papi aja. Ya udah jam 10 saya foto, ceklek, laporin ke gurunya. Lalu pakai masker. Nggak usah lah pakai masker. Enggak ini protokol Oma. Aduh. Apalagi yang remaja-remaja ini. Enggak mungkin lah orang tua bimbing kalian, pastinya kalian mandiri. Ya toh? Orang tua enggak dilibatkan. Tapi jangan menjadi alasan karena kalian online belajarnya enggak ada kesempatan membantu orang tua. Peristiwa Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menyikapi kehidupan saat pandemi ini dengan gagah berani, dengan penuh percaya kepada Tuhan dan dengan tabah hati. Saya mau sedikit bersaksi, Bu Heni punya keponakan, anaknya kakak. Ya. Kalau di sini anaknya Ii, anaknya tante atau bude lah, bude. Dia seorang dokter kandungan, ngambil kuliah dokter kandungan, sudah semester akhir. Ya banyak praktek, operasi, ya, dengan tindakan. Suatu ketika yang ditolong, pastinya yang suka mendengar berita ada pernah sempat mendengar. Di Semarang, ibu yang sedang mau melahirkan kena COVID. Akhirnya tim medis 4 para dokter termasuk keponakannya Ibu Heni, 3-nya semua kena positif.
Lalu Abdika di swab negatif. Nggak percaya, di swab lagi sampai 3 kali. Tetap negatif dan negatif. Saya tanya sama Abdika, Abdika, apakah kamu nggak takut? Ini kan khususnya para medis, khususnya, tapi semua ya berdampak. Tetapi medis ini sangat mencekam situasinya. Harus menolong pasien, nggak tahu pasien ini kena atau enggak, itu sulit untuk diprediksi. Apa yang kamu lakukan saat pandemi ini? Biasa aja tante, tetap berjalan sebagai profesi yang Tuhan percayakan pada saya. Tapi ya gitu tante, yang tadinya nggak harus keringatan, padahal ruang AC ya harus keringat semua keluar karena pakai kayak orang astronot, lengkap peralatannya. Mandi bisa 4-5 kali. Kalau maaf buang air kecil aja harus ganti semuanya. Oh gitu ya, iyalah tante, kita kan punya Tuhan Yesus. Apapun keadaan yang saya hadapi, saya harus percaya Tuhan pasti menolong. Lalu terjadi lagi yang satu rumah dengan Abdika itu positif juga. Adiknya, ponakan saya yang satunya. Tapi dia makan bersama-sama, enggak ada. Abdika tetap negatif. Tapi tidak mengurangi iman percayanya si Feby, namanya Feby. Dia ngambil spesialis jantung. Feby ini dikuatkan oleh Abdika. Dek, kamu percaya, sekalipun kamu positif, Tuhan pasti kasih kekuatan kamu dan kamu pasti sembuh. Ini kesaksian yang Ibu berikan pada para pemuda dan remaja. Karena kesaksian yang terjadi pada pemuda-pemudi. Keponakan tante yang Abdika masih bujang, belum nikah. Saya bilang, kenapa kamu nggak ada pacar? Konsentrasi dulu tante sama kuliah. Udah pusing ngadepi pasien-pasien ini. Kalaupun ada nanti Tuhan sudah siapkan. Sudah saya jadi orang. Lah sekarang kan sudah jadi orang. Iya maksud saya orang yang benar-benar berguna bagi bangsa. Ini Abdika. Saya memberi semangat kepada pemuda-pemudi remaja di sini. Abdika saya gambarkan saat itu seperti Rasul Paulus. Sekalipun situasi menakutkan, di sana sini merajalela COVID-19, tetapi dia tetap konsisten sebagai dokter yang Tuhan percayakan. Lalu adiknya Mei, namanya perempuan, dia dokter umum. Ada kecelakaan, nah ini di berita juga ada, di Blitar, Jawa Timur. Kecelakaan, lalu dimasukkan ke rumah sakit, ditolonglah sama tim medis, ada kali 8 tim medis. Itu kena semua, termasuk keponakannya ibu. 8 para medis kena semua. Lalu kakak telepon, Hen ayo doa untuk keponakanmu. Saya katakan, bukan berarti Diana atau Mei, Feby yang positif tidak ditolong Tuhan. Tetapi di sini letaknya Tuhan mau membedakan. Anak kita diberi kekuatan dan akhirnya terjadi jalan keluar. Mereka melakukan protokol dengan baik, tetapi kalau ini harus dilalui, perkenanan Tuhan terjadi, pasti ada pertolongan. Seperti Yunus, sempat 3 hari 3 malam di perut ikan. Ini perkenanan Tuhan. Petrus berjalan di atas air. Perkenanan Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang kita baca. Padahal Rasul Paulus taat dan mau dengar-dengaran suara Tuhan. Tetapi kesalahan orang di sekitar kita yang membuat ini terjadi. Paulus pun akan menghadapi masalah itu. Para remaja pemuda juga akan
bisa pernah mengalami situasi yang buruk walaupun kita tidak berbuat sesuatu. Ada kan? Suka difitnah, ya enggak? Temennya yang mabuk-mabuk, kita enggak ikut mabuk, cuman deketin, mau ngingetin, mau nasehatin, kecedok juga. Ya kan? Ada enggak yang pengalaman seperti itu? Harus masuk dalam situasi yang tidak diinginkan karena bukan perbuatan kita. Tapi ada juga karena ulah perbuatan kita sendiri. Masalah itu terjadi. Dengan Natal ini, saya percaya kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa keadaan yang di mata dunia tidak menguntungkan justru menjadi kesempatan yang besar bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan bosan-bosan saling menasehati, saling menegur satu dengan yang lain. Karena kita kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk kita sebagai juru selamat yang sanggup menolong dan menyelamatkan hidup kita. Mari kita sambut Natal 2020 dengan bersahaja. Lakukan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga karya Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Amin. Saya mau mengajak menyanyi pujian Janjimu Seperti Fajar. Sebelum mengangkat pujian ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman sudah disampaikan. Dan kami percaya setiap yang mendengar akan mendapatkan suatu pengertian bahwa hidup kami harus dalam jalur kebenaran. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menolong kita yang percaya, menolong untuk masa depan, kekekalan yang ada. Dan saat ini juga Tuhan memberikan perlindungan khusus kepada umatnya yang percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janjimu seperti fajar. Ku hadapi kehidupan ini. Amin. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Tak pernah sendiri, amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku tanganmu, amin. Cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Dia. Saat engkau tidak mampu menghadapi situasi yang membuat kita takut, datang kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menolong kau. Sendiri, amin. Sebab engkau Allah yang menggendong, tanganmu membelaiku. Amin, amin. Cintamu memuaskanku. Pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menjelang tahun baru, kiranya kita bersahaja bersama Yesus. Amin. Setelah ibadah selesai, keluarga Justin segera meninggalkan gereja dan memasuki mobil yang dikendarai oleh ayahnya. Tahun 2020 membuat Justin merasa hidupnya penuh dengan masalah. Tidak hanya dirinya sendiri, namun ribuan, bahkan jutaan orang di luar sana banyak merasa tahun 2020 ini penuh dengan masalah. Semuanya dimulai di awal tahun 2020. Masalah yang belum pernah ada di dunia, COVID-19. Semua orang merasa takut dan cemas karena mereka takut terpapar virus tersebut. Bahkan ketakutan itu pun diperkuat karena vaksin COVID-19 yang belum ditemukan, yang semakin membuat Justin dan keluarganya semakin takut. Ya Timah, makin banyak kasus corona. Iya nih Pak, makin banyak. Kamu jangan kemana-mana dulu, lihat tuh kasus COVID-nya makin banyak. Banyak orang berpikir work from home atau bekerja di rumah bisa menyatukan kembali tali komunikasi antar keluarga yang sebelumnya mungkin hilang karena kesibukan masing-masing. Namun, kesalahpahaman dan perbedaan pendapat seringkali membuat keluarga menjadi terpecah dan hilangnya komunikasi yang seharusnya terjalin baik. Ya, itu semua tidak akan mungkin terjadi. Ini gara-gara mama ya, belanja banyak banget. Ini tabungannya masih banyak Pak. Ya tapi hemat dong, uang papa aja sekarang gajinya udah potong. Ya udah sih, itu aja tabungannya masih banyak. Selanjutnya pendidikan. Pendidikan termasuk ke dalam salah satu sektor yang terkena dampak pandemi, membuat hampir seluruh pelajar merasa kesulitan baik dalam mencerna maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Bukan hanya satu ataupun dua tugas yang diberikan membuat kita semakin enggan membuka atau mempelajari buku. Tidak ada harapan untuk masa depan, itu hanya akan menjadi impian semata. Tetapi bukan hanya masalah pada dirinya yang membuat Justin takut dan cemas, namun karena ketetapan pemerintah akan suatu undang-undang yang merugikan masyarakat, terlebih para pekerjaan kita, ketika melihat masalah orang lain. Ya, kecemasan akan timbul, terlebih untuk perasaan sesama keluarga yang juga akan menjadi dampak untuk keluarga itu di masa yang akan datang. Tapi
lagi, semua masalah ini juga dari Tuhan. Jadi, di balik semua masalah ini, ada yang Tuhan mau dari kita. Ada rencana yang Tuhan udah siapin buat kita. Masalah bukan hanya ada untuk membuat kita kecewa, tetapi di balik itu semua, masalah ada untuk menguatkan kita. Tak peduli seberapa besar dan seberapa banyak masalah yang kita punya, percayalah, tangannya takkan pernah terlambat untuk menolong kita. Dan percayalah, di dalam Dia, kita dapat melewati semua cobaan yang ada. Shalom teman-teman. Ya, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Heni. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni atas pemberitaan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor yang tertera di layar. Lalu follow Instagram kita di @RBISion untuk remaja dan @PBISion untuk pemuda. Cek juga Facebook kita di RBISion Karawang. Jika teman-teman punya kritik, saran, atau ide, bisa sampaikan langsung ke email kita di rbissionkarawang@gmail.com. Dan jangan lupa setiap minggunya kita mengadakan ibadah online yang dapat diakses di channel YouTube RBISion Karawang. Selanjutnya dengan hormat saya serahkan mimbar kepada Tante Lina Hosea untuk menyampaikan kesan pesan Natal sekaligus doa penutup untuk mengakhiri ibadah perayaan Natal pada siang hari ini. Shalom anak-anak muda, shalom pemuda remaja GBISion Karawang. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dapat merayakan ibadah dan perayaan Natal pada tahun 2020 ini, meskipun dengan cara yang sangat sederhana ya, secara online, ibadah online kita lakukan, beberapa bulan ini sudah kita lakukan dan Natal tahun ini pun demikian juga. Tetapi kita percaya berkat dari Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebagaimana tema kita pada Natal tahun ini, bahwa Tuhan datang untuk menolong ya. Pada saat ini semua mengalami hal yang sama, semua mengalami kesulitan seluruh dunia ini ya. Anak-anak Tuhan yang percaya juga demikian halnya. Namun kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam keadaan situasi yang sulit, sukar sekalipun. Mungkin anak-anak muda di tempat ini, di gereja Sion ini juga mengalami hal yang sama. Mungkin ada orang-orang tua yang kena PHK ya, sehingga kalian ada kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Tetapi andalkan Tuhan terus dan percaya, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Selalu ada jalan keluar dari Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Nah, pada saat ini saya cuma ingin menyatakan bahwa teruslah kita semangat ya, meskipun keadaan situasi yang sukar sekalipun ya, kalian juga belum dapat yang sekolah remaja, belum dapat sekolah bertatap muka, masih ya daring ya, masih sekolah.
dan juga kalian yang kuliah juga sama halnya, kita belum bisa kalian kuliah bertatap muka juga, tetapi teruslah kita berdoa terus kepada Tuhan, biarlah corona dapat segera berlalu dengan pertolongan Tuhan ya. Dapat ditemukan vaksin yang tepat sehingga kita dapat ibadah kembali seperti biasa ya, seperti dulu yang kita selalu rindukan, berkumpul kembali dengan teman-teman semua ya. Namun saat ini karena situasi yang tidak memungkinkan, kita hanya bisa beribadah melalui online saja. Nah, anak-anak muda, satu pesan saya yang terakhir, bahwa kita adalah generasi-generasi penerus gereja ini ya. Kalian adalah tulang punggung daripada gereja ini ya. Kalianlah nanti yang akan meneruskan daripada generasi yang sekarang ya. Biarlah diharapkan kepada kalian semua untuk menjadi anak-anak muda yang militan ya, anak-anak muda yang bekerja sungguh-sungguh, anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, anak-anak muda yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, memberi hidupnya kepada Tuhan ya, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sepatah dua patah kata untuk Natal tahun ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Natal 2020 dan selamat tahun baru, menjelang tahun baru ya, yang akan kita nanti hadapi di 2021. Kita berharap semua akan segera berlalu ya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan tutup ibadah Natal, ibadah dan perayaan Natal pada hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah dan perayaan Natal yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan sungguh-sungguh sudah menolong, memberkati, dari mulai ibadah, puji-pujian, pujian dan penyembahan Tuhan, sampai firman Tuhan. Semuanya Tuhan, acara-acara yang lain pun Tuhan sudah tolong. Kami percaya ada pesan-pesan dari Tuhan untuk kami semua pada Natal tahun ini. Karena Tuhan Yesus datang dengan caramu yang sangat sederhana juga. Engkau lahir di kandang yang hina ya Bapa. Padahal Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang memiliki alam semesta ini Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, langit dan bumi beserta isinya. Namun Engkau hadir, Engkau lahir di dalam kandang yang sangat sederhana. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami boleh mengambil hikmat daripada apa yang Tuhan lakukan, bahwa kesederhanaan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, biarlah kami boleh selalu menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati ya Bapa. Kami tidak meninggikan diri atau sombong ya Tuhan, tetapi kami selalu menundukkan diri kami, menundukkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang beracara atas kami. Engkau pakai semua anak-anak muda di tempat ini ya Bapa, di gereja GBI Sion ini ya Tuhan. Mulai dari pemudanya ya Bapa, bahkan remaja-remaja juga Tuhan pakai. Semuanya menjadi alat-alat Tuhan, alat-alat yang berguna di tangan Tuhan. Tuhan Yesus, mari Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semoga dapat mengatasi ya Tuhan virus corona yang setiap hari yang kami dengar lewat berita-berita Tuhan. Bukan tambah sedikit mereka yang terjangkit corona, tetapi terus bertambah, dan kami berdoa dan berserah kepada Tuhan ya Bapa. Biarlah tangan Tuhan diulurkan atas bangsa kami ya Tuhan. Dan Tuhan mau menjamah, memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk semua ya Bapa. Khususnya untuk anak-anak Tuhan.
Mari Tuhan, biarlah kami diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk kami juga boleh tetap melayani Tuhan. Meskipun dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun Tuhan, tetapi kami boleh tetap beriman, berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah yang sudah menjadi juru selamat kami satu-satunya ya Bapa. Engkau datang menjadi terang dunia ini ya Tuhan. Kami yang berjalan di dalam kegelapan, kami telah memiliki terang itu. Karena terang itu adalah sesungguhnya Engkau sendiri, Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk Natal tahun ini, meskipun kami merayakannya dengan sederhana Tuhan, tetapi berkat-berkat Natal yang kami terima itu luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa terus ya Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua para pelayan-pelayan yang melayani, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya selalu oleh Tuhan diberikan kekuatan, diberkati oleh Tuhan juga. Mungkin secara ekonomi ya Bapa, ada juga yang terkena dengan masalah keuangan Tuhan. Mari buka jalan Tuhan, berikan kepada kami ya berkat daripada Tuhan. Biarlah segala apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan, Engkau memberkatinya ya Bapa. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau tutup Bapa ibadah perayaan Natal pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menjadi juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada yang akan memimpin acara ini. Terima kasih untuk Tante Lina, Hosea atas penyampaian kesan-pesan Natal dan doa penutup. Kami atas nama RPBI Sion Karawang mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.